Hati-hati kalian karena menumpuknya maksiat karena kedatangan budaya barat. Musibah ini akan menjadi teguran. Langit berbentuk sesuatu seperti menyerupai bentuk makhluk malaikat. Dan lo sadar nggak sih sama jalur perkiraan potensi kekuatan gempa megatrust yang disebut BMKG? Yang aman itu cuma daerah Kalimantan dan juga Sulawesi selain bagian utara. Oke, halo Sobat Horor, dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di channelku, Stephen Evander, di sesi Lesehan Horor. Dimana sesi ini seperti biasa, kita akan membahas sebuah peristiwa, sebuah hal-hal goib, hal-hal supernatural yang pastinya di luar nalar manusia. Oke Sobat Horor, karena masih banyak banget netizen di luar sana, ya termasuk Sobat Horor juga, yang ingin saya membahas seputar Megatrust. Nah mungkin yang baru berkunjung ke video ini, baru nyampe ya bahasanya itu mungkin baru bersinggah gitu ya Sobat Horor ya. Megatrust itu apa sih? Mungkin aja masih belum tahu. Megatrust itu adalah ibaratkan gempa bumi yang katanya akan melanda Indonesia tercinta ini Sobat Horor, yang pastinya tepatnya ada di wilayah selatan Sobat Horor ya, dari wilayah Aceh sampai ke Nusa Tenggara Sobat Horor, bahkan sampai ke area Sulawesi pun juga kena ya. Nah jujur banyak banget setelah saya membuat video yang ini Sobat Horor, banyak banget yang nge-DM saya, banyak banget yang komentar di TikTok, banyak banget juga komentar di YouTube ya. Jadi kayak wah udah serahkan aja sama Tuhan, serahkan sama Allah, semua itu gini-gini. Itu ada yang komentar seperti itu. Tapi juga ada yang komentar semoga yang meninggal ini orang yang gini-gini, orang yang gini-gini. Aduh, jujur sebetulnya ya. Jujur saya itu membuat video ini memang satu tertuju kepada komentar yang semoga percaya kepada Allah aja, percaya kepada Tuhan. Jangan kita percaya pada orang-orang yang sekarang ini mencoba untuk ngeklaim sebetulnya. Karena di era-era biasanya gini, jujur ya sebetulnya, walaupun saya seorang indigo, tapi saya itu agak sedikit geram. Bukan geram yang gimana ya, mungkin habis video ini muncul pasti banyak banget indigo-indigo di luar sana yang meramal tuh yang membenci saya ya, karena justru gini, kalau kalian bisa meramal ya sudah, ibaratkan jangan bahasanya, lebih baik kita berbohong untuk semuanya aman dibanding kita terlalu jujur tapi malah membuat semuanya itu menjadi parno sebetulnya. Karena gimana ya, kita itu kan sebagai pakar-pakar spiritual itu memang ada talenta, ada sebuah kemampuan untuk melihat masa depan atau melihat hal-hal yang ya pandangan-pandangan gue gitu. Cuma kadang itu kita tuh terlalu over sebetulnya. Kayak misalkan gini, kita tuh melihat ada pandangan sebuah bencana, tetapi kita tuh ngomongnya bencana yang seperti ini, hantaman yang seperti ini, itu sebenarnya ada hal yang dilebih-lebihkan. Saya tahu lah seperti itu. Cuma intinya gini, di video kali ini itu ada beberapa orang yang mencoba mengeluarkan spekulasinya Sobat Horor, bahwa dia tuh katanya telah melihat ramalan, melihat ramalan dari dirinya dari zaman beberapa tahun lalu. Dia mencoba melihat bahwa bakal terjadi gempa bumi di area titik-titik yang sudah berani dia sebutkan Sobat Horor, kotanya di mana aja. Salah satunya di mana? Yaitu di Bali, yang katanya bakal parah banget, bakal waspadalah Bali gini. Wah, dampaknya apa? Oke, kalau kita ngambil dari sisi positifnya, dampaknya orang-orang jadi waspada di daerah Bali. Dampak negatifnya, orang jadi parno. Kalau orang jadi parno, mungkin nanti akhirnya semua kerjanya terbengkalai lah, semua hal-hal yang dilakukan gini lah, jadi malah makin rumit. Jadi makanya kadang kita sebagai pakar spiritual itu bisa lebih memilih untuk lebih kita tuh mengucapkan yang seperti apa sih, kita tuh lebih yang seperti apa, karena kadang diterima oleh masyarakat Indonesia itu belum tentu sesuai dengan apa yang kita pengen gitu loh Sobat Horor ya. Oke. Berbicara tentang sebuah ramalan ya, yang namanya sebuah ramalan itu adalah sebuah hal yang belum tentu kejadian aslinya Sobat Horor. Kalian tahu ramalan The Simpsons? Nah mungkin kalian sudah pernah mendengar ya, The Simpsons itu adalah sebuah karakter dari zaman tahun berapa itu ya, sebelum itu lama. Tapi semua hal yang ada di sana itu seperti prediksi Sobat Horor. Dan rata-rata ketepatan akuratannya itu sekitar ya 70-80% sebetulnya itu benar-benar terjadi gitu. Nah,
banyak yang mengkaitkan The Simpsons ini dengan megatrust yang akan terjadi katanya Sobat Horor ya. Nah, seperti apa? Kita coba reaction videonya karena ada salah satu konten kreator TikTok yang dia tuh mencoba mereaction Sobat Horor ya. Kita lihat nih, apa yang ada di balik kartun The Simpsons kok ada hubungannya sama megatrust. Dan nanti semuanya kita akan simpulkan di akhir Sobat Horor oleh saya pribadi sebagai seorang ya yang mencoba untuk melihat pada itu ya. Pada kemarin ya Sobat Horor ya, kita melihat bahwa ada seperti ini, kita coba simpulkan nanti di akhir. Kita lihat dulu bareng-bareng Sobat Horor ya. Baru aja ngerayain 17 Agustus ada konspirasi kalau Indonesia bakalan menghilang. Enggak, kalian nggak salah denger. Januari yang lalu gue pernah bikin adanya konspirasi proyek IKN dengan ramalan The Simpsons. Dimana di episode 16 Bart Calls Australia, waktu si Bart lagi muterin bola dunia, di sini lo bakal lihat kalau bentuk Pulau Sulawesi dan Kalimantan itu nyatu, tapi namanya Singapura bukan Indonesia. Dan lo sadar nggak sih sama jalur perkiraan potensi kekuatan gempa megatrust yang disebut BMKG? Yang aman itu cuma daerah Kalimantan dan juga Sulawesi selain bagian utara. Ini pun nyambung ke teori kenapa di episode 16 The Simpsons Indonesia itu nggak ada dan yang tersisa hanya Pulau Kalimantan dan sebagian dari Pulau Sulawesi yang nyambung. Apa karena gempa megatrust? Tapi kenapa namanya harus Singapura? Banyak yang berspekulasi dengan adanya proyek IKN itu membuat daerah ini maju. Akhirnya mendorong banyak investasi dari Singapura yang membuat daerah ini itu didominasi oleh warga Singapura. Serius, gue merinding banget, tapi gue berharap semoga ini cuma konspirasi dan gak akan jadi kenyataan. Apalagi ini kan cuma teori yang belum disesuaikan sama data dan fakta yang ada. Tapi BTW kalian gak akan percaya kan sama teori ini? Oke, Sobat Horor. Itu tadi kita lihat bareng-bareng tentang The Simpsons, Sobat Horor ya. Tentang The Simpsons yang ibaratkan di sini itu apa ya? Kita tuh tahu bahwa beberapa ramalannya itu tepat akurat gitu ya. Dan di sini tadi sosok kreator tersebut bilang bahwa apa ya? Digabung gitu loh. Kayak ibaratkan Kalimantan sama Sulawesi digabung dan Indonesia tuh nggak ada Sobat Horor namanya di situ. Dan ada juga bilang kan di situ kan sosok yang The Simpsons itu dia muter globe gitu ya peta itu. Dan Indonesia itu emang nggak ada di situ. Dan banyak bilang Indonesia itu bakal hilang rata dengan laut Sobat Horor karena akibat megatrust tersebut rata kita semua musnah Sobat Horor ya. Oke, ini kita bisa ambil poinnya Sobat Horor ya. Sobat Horor ya. Beberapa hal yang memang kalau kita kaitkan dengan sebuah konspirasi, memang karena saya adalah pecinta konspirasi juga ya. Gak ada kreator horor yang tidak pecinta konspirasi, tidak ada. Karena saya pencinta konspirasi. Oke, kita ambil poinnya yang pertama. Habis itu kita akan melihat video berikutnya. Di mana video ini adalah sosok Indigo. Saya lupa namanya siapa, tapi saya pernah kayaknya bertemu cuma lupa. Nah, seorang Indigo ini dia meramalkan tahun 2024 ini dan dia kaitkan semuanya apakah ada hubungannya dengan megatrust. Kita lihat bareng-bareng Sobat Horor ya. Oke. Ramalan Indigo Mian ya, Mian Sumariana. Dengan keadaan 2024 bisa dibilang itu mati suri tahun depan itu, dimana semua kehidupan itu tuh berhenti bernafas. Tahun depan itu ada 5 elemen, yang dimana yang pertama tanah sulit lagi untuk bernafas, longsor di mana-mana, air sulit lagi menyerap ke dalam tanah karena emosi tanah itu sudah tidak bisa diduga lagi. Yang paling mencolok itu adalah elemen tanah, di mana ada 4 gunung merah yang akan erupsi jelas banget. Di akhir tahun pun sudah terlihat gunungnya, tapi ada 2 gunung yang akan muncul sangat jelas, bahkan abunya pun cukup luas. Semoga tidak ada korban. Karena yang jelas ini ya, Semeru, Krakatau, hati-hati untuk BMKG, pantau terus. Ya, lihat di sini di daerah Jawa Barat akan munculnya gempa. Terasa di Jawa Barat itu sekitar 7 skala Richter. Oke, Sobat Horor, tadi kita habis lihat ya kayak video tentang sosok Indigo yang bernama Mian. Sahabat tadi dia mencoba untuk melihat bahwa katanya di tahun 2024 Indonesia itu berhenti bernafas. Wow. Oke. Tenang ya Sobat Horor, tenang Sobat Horor, tenang. Kalian mungkin di sini udah langsung aduh. Harus bertobat. Enggak, tenang, santai Sobat Horor ya, santai. Kita nanti akan simpulkan di akhir Sobat Horor ya. Nah, kali ini sekarang kita tadi udah The Simpsons sudah,
Terus yang tadi tentang Jawa Barat ya, yang katanya akan gempa dan lain-lainnya gini-gini. Terus Indonesia berhenti bernafas lah dan lain-lainnya. Sekarang kita lihat di salah satu story Instagram teman saya. Ya dia DM-an sama saya juga. Dia tuh bilang bahwa dia tuh udah ada penglihatan gitu lah. Dan di sini dia bilang seperti ini nih. Kota Bali, hati-hati kalian karena menumpuknya maksiat karena kedatangan budaya barat. Musibah ini akan menjadi teguran. Kata dia seperti itu. Kemudian dia buat story lagi nih saudara. Di sini. Berikut adalah sebagian pertanda yang ingin saya tunjukkan pada kalian. 1. Munculnya fenomena segerombolan burung berterbangan di langit-langit. 2. Kondisi suhu sekitar yang tidak normal seperti biasanya. 3. Air laut pasang surut tidak normal dan menyulitkan nelayan menangkap ikan. 4. Munculnya langit berbentuk sesuatu seperti menyerupai bentuk makhluk malaikat. Oke. 5. Adanya pergerakan gelombang laut seperti menyerupai serapan dan seakan ingin menyerap sesuatu. Banyak banget spekulasi-spekulasi dari beberapa orang yang ya dia bilang indigo, dan ada beberapa yang menyangkut pautkan dengan The Simpsons sebenarnya, karena rata-rata memang The Simpsons itu benar kejadian nyata sebenarnya. Ada yang bilang yang pembuat The Simpsons itu dari masa depan, time traveler lah dan lain-lainnya. Oke. Di video kali ini ya saya langsung simpulkan intinya beberapa hal-hal yang pastinya seperti ini. Saya langsung coba untuk memberikan sebuah titik poin. Saya sebagai orang indigo, saya melihat tidak sedahsyat itu sobat teror. Saya nggak berani jamin 100%, tapi saya juga melihat secara penerawangan saya. Setiap indigo mempunyai penerawangan yang berbeda-beda. Setiap indigo memiliki ketingkatan akurat yang berbeda-beda. Dia memiliki tingkat akurat 20%, tetapi ada juga yang memiliki tingkat akurat 100%, 80%, 90%, ada sobat teror. Kalian bisa lihat dari mimik muka, kalian bisa ngelihat dari ekspresinya sobat teror. Gimana ya? Ada teman saya bilang gini, coba sih, Van, kamu lihat orang-orang indigo yang mencoba meramal, mukanya itu cenderung semakin tua. Why? Because God is don't like it. Tuhan tidak suka itu sobat teror. Itu kenapa saya tidak mau dibilang saya peramal. Kalau saya untuk melihat setan membantu orang, ibaratkan membongkar misteri, terus membersihkan rumah-rumah dari hal-hal gaib, saya mencoba nyembuhin orang kesurupan, saya membongkar misteri, wah, Stephen Evander ada di depan. Tapi kalau saya disuruh meramalkan nasib orang, meramalkan kejadian ini, waduh, saya jujur saya yang takut sobat untuk melihat. Bisa nggak? Bisa sobat ya. Kalau dibilang bisa. Cuma saya kok takut gitu loh, karena perkataan teman saya itu langsung benar-benar, oh iya juga ya. Saya ngeliat dari banyak peramal ya. Wah, tapi habis ini saya bakal dimusuhin nih sama peramal-peramal. Cuma ya udah bodo amat juga, karena saya berbicara sesuai fakta sobat ya. Intinya memang banyak sekali peramal-peramal yang memang rata-rata dia itu mencoba untuk memberikan spekulasinya. Ya memang endingnya pasti dia bilang untuk waspada memang. Cuma kadang-kadang diterima oleh masyarakat Indonesia itu jadi jatuhnya itu serem sobat ya. Kalau tadi kita lihat tuh serem sobat. Wah serem, Indonesia Pak Lelang. Terus Indonesia berhenti bernafas. Kota Bali, wah ini pasti warga-warga Bali pasti langsung udah kayak auto ketar-ketir ini. Wah tempatnya maksa dan lain-lainnya. Cuma saya lihat gini, yang maksa itu rata-rata ya orang asingnya sobat rata-rata ya. Tapi kata rata-rata malah warga Balinya sendiri itu yang baik banget sobat. Saya tuh teman di Bali banyak banget. Saudara saya di Bali dari zaman berapa puluh tahun dia juga biasa-biasa aja gitu. Dia baik banget, dia mengikuti semua kultur-kultur di sana dan lain-lainnya. Cuma memang kadang budaya asingnya ya di situ sobat ya. Ya intinya kita kembali lagi ke kepercayaan kita masing-masing sobat ya. Oke. Intinya kita ke back to the point sebenarnya. Kalau misalnya ada yang tanya, Bang ini gimana Bang Ivan, ini banyak sekali ramalan seperti ini gimana ini saya nasibnya ini, saya belum nikah, saya ini masih punya anak ini, jadi gimana ini saya nggak mau mati gini. Tenang sobat teror, semua itu kembali ke Tuhan. Ya, intinya semua kembali ke Tuhan kita, kepercayaan kita sobat teror. Tuhan tidak akan memberikan ujian yang melebihi ya dari batas kemampuan umatnya sobat teror. Ini gini, ini sebuah konspirasi sebenarnya. Semakin dipersiapkan, semakin tidak terjadi sobat teror. Paham gak maksudnya kata-kata? Semakin kita persiapkan, semakin tidak terjadi. Karena
rata-rata sebuah bencana alam itu akan terjadi tanpa kita ketahui. Semakin diketahui, semakin tidak terjadi. Jadi intinya adalah kita nggak usah terlalu pusing-pusing. Sebenarnya kita ya memang yang penting terus visi misi kita apa? Tanpa ada bencana ya kita harus tetap terus berbuat baik, sobat horor. Makanya kan ada istilah kiamat itu seperti maling di tengah malam. Kapanpun bisa terjadi. Kita nggak perlu harus seperti diwacana sebentar lagi tinggal tunggu waktu, ditungguin malah nggak datang sobat horor. Jadi maksudnya adalah kita nggak perlu harus kepatok sama Megatrust ini. Megatrust anggap aja sebuah angin lalu. Megatrust angin belaka, tapi bukan berarti kita dengan adanya saya bilang angin lalu dan angin belaka, terus kita menjadi sifat yang wah santai aja kita masih berbuat dosa, jangan. Karena kita jadi gini, kita tuh harus tahu ya, seperti yang saya ngomongkan bahwa tanpa ada Megatrust kita harus tahu ya, kita harus paham. Besok tuh kita bisa mati, besok kita bisa kehilangan nyawa kita, besok orang-orang di sekeliling kita bisa kehilangan ibarat dalam arti bisa kehilangan siapapun gitu loh. Nyawa itu nggak ada yang tahu kapan dia punya. Semenit lagi bisa meninggal, bisa aja. Tapi kadang-kadang rata-rata manusia itu tidak berpikir seperti itu. Mereka tuh akan ketakutan, mereka akan ketar-ketir ketika ada berita-berita seperti ini. Wah sebentar lagi nih, seperti ini. Kayak ada peramal dari India, wah sebentar lagi nih kiamat baru gitu. Ya itu adalah manusiawi. Saya tidak pernah menyalahkan siapapun itu. Tetapi kita harus terbuka sebetulnya. Adanya peramal-peramal seperti ini, adanya sebuah hal-hal yang memang kalau kata kalian menakut-nakuti, anggap aja itu adalah sebuah pembelajaran. Sebuah pembelajaran, sebuah peringatan akan yang namanya kematian sebetulnya. Tuhan itu maha adil, maha baik, ya. Tapi Tuhan itu tahu mana yang harus dihukum, mana yang tidak harus dihukum. Jadi tenang aja, kalau kita berbuat baik, niscaya semua apa yang kita jalani, semua apa yang kita lalui, semua akan baik-baik aja sobat horor. Karena Tuhan itu tahu mana yang baik dan mana yang tidak. Ya, jadi saya sebagai orang indigo mengatakan bahwa Megatrust 2024 ini itu akan terjadi. Tetapi tidak semenakutkan itu sobat horor. Wah, apakah sebenarnya saya mengatakan seperti ini adalah sebuah dosa sobat horor ya? Tetapi ya aku tidak ingin masyarakat Indonesia itu ketakutan, karena aku pengen semuanya jalan biasa aja, kerja ya kerja, hidup ya hidup, tapi tetap terus berbuat baik. Jadi ingat aja, ini adalah sebuah peringatan sobat horor. Tapi bukan sebuah kayak hal yang harus kita takutin. Tidak ada yang harus kita takutin. Kematian, bencana, nggak perlu kita takut. Kalau kita punya Tuhan, kita tahu kemana kita pulang, kita tahu dengan siapa kita pulang, kita tahu dengan siapa kita berjalan sobat horor. Kalau kita punya Tuhan, nggak perlu kita takut hal-hal seperti ini. Niscaya semua akan jalan baik-baik saja tanpa adanya hal-hal yang aneh-aneh sobat horor. Karena semua kembali lagi ke diri kita masing-masing dan dengan Tuhan kita dan dengan kepercayaan kalian masing-masing. Oke, jadi buat warga Bali, buat warga manapun, intinya tetap terus berdoa. Kita nggak perlu berdoa karena Megatrust, tapi karena berdoa karena kita nggak tahu kapan umur kita bakal dipanggil Tuhan. Dipanggil bukan dalam bentuk bencana ya, mungkin sakit atau kecelakaan atau lain-lainnya. Kita nggak ada yang tahu. Tetap terus berbuat baik. Itu aja pesan saya. Oke sobat horor, terima kasih kalau udah nonton video ini. Mungkin beberapa menit di awal tegang sobat horor ya. Sekarang gimana sobat horor? Masih tegang sobat horor? Tarik nafas, wah, kretek, aduh enak banget emang kretek. Oke sobat, tenang aja, ini kita terus berdoa yang terbaik terus sobat ya. Oke, terima kasih udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Kita juga berterima kasih juga bagi para indigo yang sudah memperingatkan sobat ya. Tetapi kita jangan perlu takut karena semua indigo ramalannya itu tidak ada yang akurat 100%. Semua akan kembali ke diri kita masing-masing sobat horor ya. Karena sebuah ramalan hanyalah sebuah ramalan. Kita harus kembali kepada Tuhan yang menciptakan kita semua. Karena Tuhan bisa membolak-balikan segala sesuatu tanpa adanya apa sobat horor ya? Tidak, aku lupa ngeblank nih. Intinya Tuhan tuh bisa kapanpun bisa bolak-balikin. Yang penting kita percaya sama Tuhan kita aja sobat horor. Oke? Saya Stephanie Vander. Terima kasih kalian sudah nonton. Mohon maaf jika ada salah kata, salah ucap, salah perilaku, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan yang Maha Esa. See you in the next video. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini. Dukung channel ini sampai 1 juta subscriber di tahun ini sobat horor ya. Mujizat itu nyata ya sobat horor. Oke? See you in the next video. Salam pasukan sobat horor. Bye bye.